Halo, perkenalkan saya Vanessa Leo, saya dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan ClO2. Proses pembuatan ClO2. Chlorine dioxide merupakan senyawa kimia yang memiliki formula ClO2 dan juga merupakan gas berwarna kuning hingga berwarna kecoklatan pada suhu dan tekanan ruangan. ClO2 adalah agen pengoksidasi, dapat mentransfer oksigen ke berbagai substrat dan tidak hidrolisis ketika memasuki air. ClO2 ini banyak digunakan pada proses pemutihan di industri pulp dan kertas dan juga di industri pengolahan air. Lalu, chlorine dioxide plant. Chlorine dioxide plant terdiri dari 3 bagian utama, yaitu sodium chloride production, lalu yang kedua hydrochloric acid production, yang ketiga chlorine dioxide production. Yang pertama, sodium chloride production. Pada proses ini menggunakan chlor transformer atau rectifier yang berfungsi untuk mensuplai arus searah DC ke electrolyzer menggunakan cathodic protection unit yang berfungsi untuk mencegah korosi sel dengan mensuplai arus kecil ke electrolyzer ketika chlor transformer atau rectifier dimatikan dan sel-sel masih penuh dengan liker. Pada gambar kita dapat mengetahui weak chloride yang mengandung garam dan air yang dibutuhkan untuk memproduksi NaCl dipompa dari ClO2 area menuju chloride reaktor. Lalu strong chloride yang overflow dari reaktor dialirkan menuju strong chloride feed tank. Kemudian strong chloride dipompa dari strong chloride feed tank ke ClO2 area. Hidrogen mengalir dari chloride reaktor menuju HCl synthesis unit atau ke hidrogen scrubber. Hidrogen yang tidak diperlukan untuk produksi HCl akan dilepaskan melalui hidrogen scrubber ke atmosfer. Gas hidrogen lolos melalui degasifiers dan dikirimkan ke unit sintesis asam klorida dan sisanya dikirim ke scrubber hidrogen dan dibuang ke atmosfer. Klorat kuat mengalir dari reaktor melalui reaktor meluap ke tangki umpan klorat kuat. Nitrogen secara otomatis dimasukkan ke dalam degasifier untuk membersihkan nitrogen karena campuran nitrogen dan oksigen akan bersifat eksplosif. Lalu yang kedua, hydrochloric acid production. Asam klorida diproduksi dengan membakar klorin dan hidrogen bersama-sama. Hidrogen difluorid sebagai produk sampingan dari ruang sel natrium klorat. Klorin yang digunakan adalah campuran klorin lemah 21% klorin, liquid vietile gas 27% klorin, dan klorin kuat 100% klorin. Hidrogen dari reaktor sodium chloride dan klor alkali plant mengalir melalui hidrogen cooler menuju HCl synthesis unit. Fungsi dari hidrogen cooler untuk mendinginkan umpan hidrogen ke HCl synthesis unit hingga kurang dari 50% untuk menghilangkan uap air berlebih. Fungsi dari tail gas scrubber untuk penyerapan gas HCl yang tersisa dari ventilasi gas HCl synthesis unit. Kemudian gas HCl yang tersisa dari tail gas scrubber mengalir ke tail gas ejector. Fungsi dari tail gas ejector untuk menciptakan ruang hampa udara sehingga menarik udara ke dalam burner pada saat startup untuk bercampur dengan hidrogen lalu membentuk campuran yang menyala dan membersihkan ventilasi gas dengan steam sebelum dilepaskan ke atmosfer. Uap dikondensasi dalam heat exchanger. HCl mengalir dari HCl synthesis unit menuju HCl storage tank untuk disimpan sementara sebelum digunakan. Pendingin hidrogen mendinginkan umpan hidrogen hingga kurang dari 50% untuk menghilangkan kelebihan uap air. Unit sintesis asam klorida menghasilkan asam klorida dengan membakar klorin dan hidrogen. Dengan menyerap gas ke dalam air demineralisasi dari larutan asam klorida 32%. Scrubber gas akan menyerap sisa gas hidrogen klorida dari gas ventilasi unit sintesis asam klorida sebelum gas dilepaskan ke atmosfer. Dua tangki penyimpanan asam klorida mengumpulkan larutan asam klorida dari unit sintesis asam klorida dan menampung pasokan asam klorida untuk pabrik klorin dioksida, pabrik chlorine dioxide production. Strong chloride dipompakan dari strong chloride feed tank ke strong chloride cooler, lalu strong chloride filter ke generator. Fungsi dari strong chloride filter untuk menghilangkan impurities dari strong chloride feed menuju generator. HCl dipompakan dari HCl fluoride tank ke generator. Generator pada proses ini adalah vessel di mana reaksi antara sodium chloride dan hidroklorik berlangsung. Generator ini juga berfungsi untuk memproduksi ClO dan weak chloride. Lalu weak chloride yang overflow dari generator ke weak chloride evaporator dipompakan ke sodium chloride reaktor. Fungsi dari weak chloride evaporator adalah untuk menghilangkan kelebihan air. ClO2 mengalir dari generator ke ClO2 vent tank. ClO2 diserap oleh air atau diserap ke dalam air. Selanjutnya, cairan ClO2 dipompakan dari ClO2 absorber menuju ClO2 storage tank. ClO2 absorber kontak dengan gas ClO2 dari generator dengan air untuk membentuk larutan ClO2. Weak chlorine gas tidak terserap dalam air dingin mengalir dari ClO2 absorber menuju HCl synthesis unit. Air dingin dipompakan ke atas ClO2 absorber untuk mencegah gas ClO2 agar dapat memproduksi cairan ClO2. Hypotower lokasinya berada di coal alkali plant. Fungsi dari hypotower untuk menghilangkan sisa klorin dari gas ventilasi sebelum dilepaskan ke atmosfer. Klorin kuat disaring untuk kotoran dan kemudian dikirim ke pendingin klor kuat untuk mendinginkan klorat dan dikirim ke umpan klor kuat.
Umpan klorat dan umpan hidroklorik dikirim ke generator. Produk yang terbentuk dari generator adalah klorin dioksida dan klorat lemah. Klorat lemah dikirim ke evaporator klorat lemah untuk menghilangkan uap air. Klorin dioksida diserap dalam penyerap klorin dioksida dengan melewatkan air dingin. Daratan klorin dioksida dikirimkan ke tangki penyimpanan, dari mana ia dikirim ke pabrik pemutih. Sementara HIPO digunakan untuk menghilangkan klorin dari gas yang dilepaskan ke atmosfer. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proses pembuatan ClO2. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.